Orang dapat memperoleh dan memiliki uang banyak tanpa sampai diperbudak olehnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda dan anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat tajam tetapi juga benar apa yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata di dalam Injil Lukas pada hari ini, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kita bisa baca itu dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 8. Dan kenyataan seperti itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika berdagang di pasar misalnya, pedagang itu memainkan timbangan yang sebenarnya 1 kilogram jadi 7 ons saja. Daging lama dicampur dengan darah daging baru. Ikan lama dicampur dengan ikan baru, bahkan ditaburi formalin supaya awet. Daging bakso sapi dicampur dengan daging lain. Nah, kecerdikan seperti ini identik dengan kebohongan, penipuan, dan kejahatan. Pemahaman ini, Yesus mau mengajak kita sekalian untuk memiliki pengertian dan sikap yang tepat mengenai hubungan antara hidup kita di dunia dengan hidup kita di kemudian hari, yakni di sorga. Yesus melihat dalam masyarakatnya pada waktu itu bahwa banyak orang yang tahu dan pandai mencari keamanan, kepastian, dan jaminan untuk masa depan hidupnya. Misalnya dengan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Tetapi Yesus bertanya, mengapa mereka tidak berikhtiar sekuat-kuatnya untuk membantu atau berbuat baik kepada sesama untuk mengamankan dan memastikan keadaan jiwanya di kemudian hari. Orang dapat memperoleh dan memiliki uang banyak tanpa sampai diperbudak olehnya, yaitu apabila ia menempatkan kehendak Allah sebagai pusat hidupnya. Maka ia berani mengorbankan miliknya sebagai derma atau bantuan bagi sesama yang tak memilikinya untuk dapat hidup. Sebab Allah memang menghendaki segenap umatnya dapat hidup cukup dan bahagia. Orang yang beriman sejauh ia menganggap dan menghayati imannya secara jujur tidak akan melupakan hubungannya dengan Allah. Ia bekerja tekun dan teliti, mencari dan menggunakan waktu secara tepat dan cepat membaca peluang untuk mendapat keuntungan secara wajar. Namun sebagai orang beriman pula, ia akan selalu ingat dan sadar akan kebutuhannya yang lain, yaitu kesejahteraan rohani yang akan diperolehnya di sorga. Jadi perlu juga perhitungan yang teliti untuk memperoleh kekayaan rohani yang bersifat abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pesan yang dapat dipetik dari perumpamaan Yesus dalam Injil Lukas hari ini ialah yang pertama, supaya kita sebagai umat beriman tetap memiliki kekuatan dan ketekunan bila menghadapi tantangan hidup yang berat. Yang kedua, supaya kita dalam mengusahakan, memiliki, dan menggunakan harta kekayaan duniawi, berusaha menempatkannya dalam hubungan kita dengan mereka atau sesama kita yang berkekurangan.
Yang ketiga, siapapun yang memiliki harta harus sadar bahwa kita bukanlah pemilik mutlak harta kekayaan dunia ini. Karena itu, kita harus bermurah hati juga bagi orang lain, terutama mereka yang miskin dan berkekurangan. Untuk mampu melakukan semuanya itu, kita diundang untuk bersikap, hidup, dan bertindak menurut teladan Yesus. Seperti orang bisnis harus menggunakan kebijaksanaan untuk mensukseskan hasil usahanya, demikian pula setiap orang Katolik harus bersedia mengikuti teladan Yesus yang sejati agar dapat diterima oleh Allah dalam kehidupan kekal di sorga. Di dalam kerajaan Allah, pahala hanya akan diberikan kepada mereka yang dapat membuktikan kesetiaannya kepada ajaran Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.